Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa hadir, bisa datang di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita kenapa harus sangat bersyukur kepada Allah? Sangat bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini kita berangkat dari rumah sampai di sini, sampai di tempat mulia ini, di rumah Allah, di Baitullah. Jadi hari ini kita bukan sekedar berada di masjid, tetapi kita sedang berada di Baitullah, di rumahnya Allah. Kalau biasanya orang menyebut Baitullah itu hanya di Masjidil Haram, ya, Ka'bah itu Baitullah, maka sesungguhnya tempat-tempat sholat, masjid itu adalah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan, mencurahkannya kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanah suci, ke Mekah gitu ya, maka yang menjadi salah satu tujuan utama kita adalah ke Masjidil Haram. Tetapi kalau kita ke Madinah, maka salah satu tempat yang menjadi tujuan utama adalah ke Masjid Nabawi. Ya, ke Masjid Nabawi. Nah, jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ke Masjid Nabawi, ya, di antara keseluruhan tempat-tempat di Masjid Nabawi, ada satu tempat yang paling favorit,
yang sangat diinginkan oleh umat Islam ketika ke Masjid Nabawi, ya, yaitu yang disebut dengan Raudhah, ya. Raudhah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata beliau, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Apa raudhah itu? Taman surga. Jadi, Nabi menyampaikan, kalau kita bicara surga itu nanti di akhirat, ya, kita akan lihat surga di akhirat, bahkan kita menikmati insya Allah surga di akhirat. Nabi menyebutkan antara rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimbar beliau itu disebut dengan raudhah, ya, raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Ya. Yang sekarang, Bapak Ibu, kalau kita lihat itu, raudhah itu antara mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumah beliau, dan di makam itu ada 3 orang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan ketiga adalah Umar bin Khattab. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini salah satu tempat istimewa di Masjid Nabawi yang disebut dengan Raudhah, ya. Dalam bahasa Indonesianya taman surga. Nah, jamaah rahimakumullah, begitu istimewanya tempat ini, ya. Nabi sebutkan taman surga di Masjid Nabawi. Sekarang ketika orang ingin masuk Raudhah, ya, karena yang tempatnya terbatas, tetapi yang ingin masuk sangat banyak, maka sekarang pakai aplikasi. Ya. Orang harus punya aplikasi nusuk, kemudian daftar di aplikasi itu, jam berapa dia masuk. Kalau tidak dapat jam yang dia inginkan, dia harus cari waktu yang lain. Ya. Tidak seperti dulu yang orang ke Raudhah itu nggak pakai nusuk, langsung gerudukan. Dulu pernah sebelum nusuk itu, orang ke Raudhah itu ketika pembatasnya dibuka langsung lari, cepet-cepetan gitu. Ada yang jatuh-jatuh gitu ya, ada yang ngedorong temannya gitu, karena berebut untuk bisa ke Raudhah. Nah, sekarang semuanya pakai aplikasi, pakai nusuk, ya, yang antriannya lebih tertib. Nah, karena sekali lagi ini tempat yang sangat diinginkan oleh umat Islam ketika pengen ke Raudhah. Ya. Dan ketika sudah dapat antrian, masuk ke Raudhahnya pun tidak bisa berlama-lama. Ya. Hanya 10 menitan, paling lama 15 menit, lalu disuruh keluar sama askar. Ya. 10-15 menit di Raudhah, kemudian disuruh keluar karena harus gantian dengan antrian berikutnya. Ya. Dan orang di Raudhah itu
Tidak ada orang yang main-main HP, ya. Nggak ada orang yang ngobrol dengan temannya, karena semuanya fokus berdoa, sholat, berdoa, sholat, berdoa, sholat. Ya. Jadi nggak kita dapati raudhah itu orang main-main. Ya. Udah HP disimpan, pokoknya di situ fokus 10 menit, 15 menit, bagaimana semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang pendek untuk berdoa atau sholat sunnah di situ. Ya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kabar gembira dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Raudhah ternyata tidak hanya ada di Masjid Nabawi di Madinah. Ya. Raudhah ternyata ada tempat lain yang Nabi sebutkan sebagai taman surga dalam bahasa kita. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya menyampaikan, ya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga, ya, riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah, ya. Maka Nabi katakan farta'u, maka bersenang-senanglah, ya. Maka bergembiralah, maka nikmatilah, ya, menikmati taman-taman surga. Ya. Maka mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang taman-taman surga itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, ya Rasulullah, apakah itu raudhah? Apakah itu taman-taman surga? Ya. Kalau di dalam hadis sebelumnya Nabi sebutkan hanya raudhah, taman surganya satu, Bapak Ibu. Di sini Nabi SAW sebutkan dengan kalimat jamak, taman-taman surga. Jadi kalau hadis pertama itu Nabi sebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu ada satu taman surga. Satu taman surga. Tetapi dalam hadis ini Nabi sebutkan, idza marartum bi riyadil jannah, jika kamu melewati taman-taman surga. Artinya banyak. Banyak itu bukan satu, bukan dua, lebih daripada tiga itu banyak. Lebih dari tiga itu banyak. Maka sesungguhnya ketika Nabi sebutkan idza marartum, jika kalian melewati, Nabi sampaikan itu di hadapan sahabat. Dan itu artinya taman-taman surga itu sangat banyak dan tepatnya di dunia. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, ya Rasulullah, apakah itu taman-taman surga? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, halaqatu dzikri, fa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaikah yatlubuna halaqata dzikri fa idza atau alaihim hafu bihim. Yang artinya ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, apakah itu taman-taman surga? Beliau menjelaskan, majelis-majelis yang disebut nama Allah. Majelis ilmu itu adalah taman-taman surga.
Jadi jamaah sholat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raudhah itu satu taman surga. Riyadul Jannah itu taman-taman surga. Itu maknanya bahwa sesungguhnya taman surga itu di dunia tidak hanya bertempat di Masjid Nabawi. Taman surga itu bukan hanya tempat antara mimbar Nabi SAW dan rumah beliau. Salah satu tempat yang Nabi sebutkan sebagai taman surga, sebagai raudhah adalah majelis ilmu. Sama persis. Kalimatnya Nabi sebutkan sama persis. Nabi sebutkan dengan raudhah, taman surga. Maka hari ini, detik ini, sesungguhnya kita sedang duduk di taman surga. Sebagaimana detik ini umat Islam berada di Masjid Nabawi, mereka ada yang masuk raudhah. Detik ini kita sedang berada di raudhah. Kita sedang berada di taman surga. Dan Nabi SAW sebutkan, farta'u, bersenang-senanglah, nikmatilah, bergembiralah. Karena itu jamaah rahimakumullah, Nabi perintahkan kepada kita untuk menikmati, bersenang-senang ketika ada taman surga, yaitu majelis ilmu. Kenapa kita harus bersenang-senang, bergembira, berbahagia di majelis ilmu ini? Nabi sebutkan dalam hadis berikutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat, mempunyai banyak malaikat. Yang malaikat-malaikat ini selalu mencari majelis-majelis pengajian di dunia, mencari majelis-majelis ilmu, mencari tempat-tempat majelis taklim. Kalau mereka menemukannya, maka para malaikat itu akan melingkupi orang-orang yang hadir di majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka. Jamaah rahimakumullah. Kalau sekali lagi kita umroh, itu salah satu paketannya masih ada ke Madinah. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Kalau orang haji itu paketannya ke Madinah itu kira-kira 8 atau 9 hari. Dan itu selalu saja dinanti-nanti oleh umat Islam yang ke Makkah, ke Madinah, umrah atau haji. Untuk biaya umroh kira-kira 30-40 juta. Umat Islam salah satunya pengen ke Masjid Nabawi, pengen ke raudhah. Tapi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa biaya puluhan juta kita bisa menikmati raudhah di Masjid Nurul Islam ini. Demi Allah, detik ini sama persis kita duduk di raudhah sebagaimana di Masjid Nabawi. Karena Nabi sebutkan dengan kalimat yang sama, raudhatun min riyadil jannah. Ini taman-taman surga. Untuk urusan harta, urusan uang, urusan materi, Allah bagi-bagi antara hambanya beda-beda. Ada yang punya harta banyak, dia bisa umroh sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali. Ada Allah kasih rezeki bertumpuk-tumpuk, orang bisa datang ke Madinah sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Tetapi demi Allah,
semiskin-miskinnya orang, dia bisa menikmati Raudhah tanpa dia datang ke Madinah dengan uang puluhan juta. Semiskin-miskinnya orang, Bapak Ibu. Orang itu diberi kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan yang sama untuk bisa berbahagia, bersenang-senang, gembira menikmati Raudhah di dunia ini. Maka sesungguhnya kalau ada undangan kajian, dimanapun saja itu berada, maka ketahuilah itu bukan sekedar majelis taklim, itu adalah taman surga, itu adalah Raudhah. Ketika ada majelis pengajian, majelis taklim, di situ disebut nama Allah, di situ diajarkan kebaikan, di situ diajarkan Al-Quran, di situ diajarkan pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka demi Allah disitulah sesungguhnya yang Nabi sebutkan dengan Raudhah. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingin ke Raudhah yang berada di Masjid Nabawi, kita harus punya aplikasi. Kita harus melek HP digital. Kalau nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Tetapi di sini kita nggak perlu aplikasi nusuk untuk kita bisa menikmati Raudhah bayangan. Bapak Ibu, kalau jenengan ke Raudhah di Masjid Nabawi, paling lama 10-15 menit kita disuruh keluar sama askar. Kita diusir-usir sama askar. Tapi demi Allah, Raudhah di Masjid Nurul Islam, kita bukan hanya 10 menit, 15 menit kita tetap boleh di sini, setengah jam kita tidak ada yang nyuruh keluar, 1 jam pun kita dipersilakan untuk menikmatinya. Bayangkan. Kita bisa menikmati Raudhah 1 jam, 2 jam. Ya. Bahkan boleh jadi nginep boleh. Ya. Kita bisa nginep di sini pun tidak diusir. Ya. Kita bisa berlama-lama menikmati tempat ini, tidak ada yang ngusir kita, enggak ada yang nyuruh keluar kita. Ya. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tempat yang kita harus menikmatinya. Ya. Kita harus berbahagia di dalamnya. Ya. Karena itu jamaah rahimakumullah, boleh jadi sekali-kali kajian itu ditulis, datanglah ke Raudhah di Masjid Nurul Islam. Ya. Jadi pikiran orang datang ke Majelis Taklim itu bukan sekedar datang duduk pengajian, tapi membayangkan, ya Allah saya sedang datang di Raudhah. Ya Allah saya sedang ingin menikmati Raudhah sebagaimana di Masjid Nabawi. Ya Allah saya ingin berlama-lama menikmati Raudhah sebagaimana di Masjid Nabawi. Ya. Agar ada semangat luar biasa di dalam jiwa-jiwa kita bahwa ini tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya kita untuk selalu hadir di majelis ilmu, di majelis taklim. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita tentu tidak hanya ingin hadir di Raudhah, di taman surga di dunia ini. Mungkin di Masjid Nurul Islam. Boleh jadi pula Raudhah itu, taman surga itu ada di rumah kita saat rumah kita dijadikan majelis taklim. Ya. Jadi ketika ada sebuah tempat di situ diadakan majelis taklim, pengajian, belajar agama, belajar kebaikan, maka disitulah disebut dengan taman surga.
Tentu kita semua tidak hanya ingin menikmati secuil taman surga. Kita ingin menikmati keseluruhan surga. Kita ingin tinggal di surga. Kita ingin kembali ke rumah asal kita, surga. Karena rumah asal kita itu sesungguhnya surga. Rumah asli kita itu sesungguhnya surga. Sebab Nabi Adam asal mulanya bertempat tinggal di surga. Maka rumah asli kita itu surga, bukan dunia ini. Tempat asal kita adalah surga, bukan dunia ini. Maka Nabi SAW menjelaskan bagaimana cara agar kita tidak hanya bisa menikmati taman surga di dunia, tetapi kita bisa kembali kepada surga sesungguhnya di akhirat. Maka Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, barang siapa melangkahkan kakinya untuk memahami ilmu, untuk belajar ilmu, ke majelis taklim, ke pengajian. Apa kata Nabi SAW? Maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Kalimatnya, Allah memudahkan jalannya untuk menuju surga. Karena jalan menuju surga itu sulit, jalan menuju surga itu berat, jalan menuju surga itu banyak tantangannya, jalan menuju surga itu banyak rintangannya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan menuju surga buat orang-orang yang menuntut ilmu. Jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena sekali lagi, contoh hari ini, sholat subuh itu ada salah satu jalan menuju surga. Tetapi betapa beratnya orang datang sholat subuh. Apalagi saat udara dingin seperti ini. Di tempat kami, kalau pagi 15 derajat. Di sini mungkin 17-an, 18. Di tempat kami 15. Itu tantangan luar biasa. Itu ujian berat buat orang yang ingin masuk surga. Lebih enak narik selimut. Ya. Lebih nyaman narik selimut. Di batu dinginnya, Masya Allah. Artinya berat. Tantangannya luar biasa, godaannya besar. Tetapi orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar agama, orang yang memahami syariat dengan baik, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Karena dengan menuntut ilmu dia paham bahwa ketika dia datang sholat subuh, ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia paksakan diri bangun. Dia paksakan tubuhnya untuk bergerak. Dia paksakan jiwanya untuk melawan kemalasan. Ya. Untuk dia mendapatkan keberkahan di pagi hari dengan sholat subuh. Baik. Dan dia tahu jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sebelum subuh saja nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, Masya Allah. Maka orang-orang yang faham tentang besarnya pahala, besarnya keutamaan, mahalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia pasti berusaha untuk melakukannya dan tidak akan meninggalkannya. Tapi mereka yang nggak paham, yang nggak pernah belajar, nggak punya ilmu, nggak ngerti,
Mereka mungkin akan datang setelah subuh, tapi mungkin mereka terlambat. Mereka nunggu azan, ya, atau mereka nunggu iqamah, atau bahkan sama sekali tidak sholat subuh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bayangkan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan masuk surga, Allah memudahkan untuk masuk surga buat orang-orang yang menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu kita faham ada keutamaan, ada keberkahan, ada fadilah atas setiap amal ibadah kita. Jamaah rahimakumullah. Saya tadi ketika berangkat ke sini, ada orang yang jalan pakai mukena datang ke masjid. Ada orang yang jalan suami istri, suaminya pakai sarung, pakai kopiah, datang ke masjid. Tetapi ada pula yang pakai celana pendek, pakai baju olahraga, dan dia lari-lari pagi sebelum subuh. Ada yang pakai celana pendek, jalan-jalan, lari pagi sebelum subuh. Ya, maka disinilah bedanya orang yang paham agama, ngerti ilmu dengan orang yang tidak pernah belajar agama dengan baik. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena inilah jalan ketika Allah memudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tidak hanya bersabda sekali, bahkan Nabi dalam sabda yang lain, Nabi ulang lagi dengan kalimat yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi bersabda tidak hanya sekali, Nabi bersabda 2 kali tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita sudah menikmati taman surga di dunia, dan nanti kalau kita pasti ingin masuk surga sesungguhnya, keseluruhan surga, tinggal di surga, jalan itu dengan menuntut ilmu. Ya. Maka Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyampaikan, menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Beliau menyampaikan, menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Jadi kalau orang haji, Bapak Ibu, kan kabar gembira gini, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Orang haji itu rumit, harus nyiapkan waktu antri 25 tahun, harus nyiapkan uang 25 juta, waktu perjalanannya 41 hari, manasiknya berkali-kali, fisiknya harus sehat. Sekarang kalau tidak memenuhi istitoah kesehatan, walaupun punya duit gak bisa berangkat, Bapak Ibu. Jadi sekarang itu kalau dulu orang mau haji itu lunas dulu baru kesehatan, sekarang enggak. Sekarang tes kesehatan dulu, kalau lolos baru pelunasan. Jadi sekarang begitu, karena negara Saudi tidak ingin ada orang yang tidak istitoah, tidak sehat, berangkat haji. Kenapa? Kata orang Saudi, jangan bawa orang sakit ke Arab gitu. Maka sekarang itu kriteria istitoah sehat itu semakin tinggi, Pak, semakin tinggi. Ya. Artinya apa? Orang haji kadang-kadang jadi nggak mudah. Ya. Di sana juga, Masya Allah, ujiannya berat. Ya.
Tetapi Ibnu Rajab menyampaikan menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Jalan paling ringkas menuju surga. Maka disinilah jamaah rahimakumullah, pentingnya kita semangat untuk menuntut ilmu, hadir pengajian, hadir di majelis taklim. Ya. Karena ini paling mudah buat kita, paling ringan buat kita, tidak perlu biaya besar. Tidak perlu waktu 40 hari, tidak perlu biaya berpuluh-puluh juta, tidak perlu meninggalkan keluarga berlama-lama. Cukup kita istiqomah, rajin di majelis taklim. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis taklim itu adalah dia taman surga. Dia adalah raudhah. Majelis taklim adalah jalan ringkas menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan majelis taklim, majelis ilmu, Nabi SAW juga sebutkan keutamaannya dalam sabdanya, wa majtama'a qaubun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Bapak Ibu. Jadi masjid itu Nabi sebutkan baitun min buyutillah. Rumah di antara rumah-rumah Allah. Ka'bah itu salah satu rumah Allah. Masjid itu juga salah satu rumahnya Allah. Jadi kalau banyak orang pengen ke Mekah itu pengen lihat rumah Allah yang disebut dengan Ka'bah, maka masjid itu juga rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke Ka'bah, lihat tok Ka'bah, Pak. Dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam Ka'bah, tidak semua orang bisa masuk Baitullah Ka'bah itu. Tetapi kita bisa masuk rumahnya Allah di sini. Kita bisa masuk ke dalam rumahnya Allah di sini. Kalau ke Masjidil Haram kita hanya bisa melihat rumah Allah itu. Ka'bah itu kita hanya bisa lihat saja, Pak. Tapi hari ini kita masuk di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita bisa masuk di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fadilahnya Nabi sebutkan orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang kita membaca kitabullah, kita belajar di sananya, Allah akan berikan beberapa hal. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini berumah tangga, banyak orang pengen tenang, pengen sakinah. Tapi ternyata tidak semua orang berumah tangga mendapatkan sakinah. Tidak banyak orang berumah tangga mendapatkan ketenangan setelah dia menikah berumah tangga. Bahkan kemarin, ketika saya pulang itu, saya cek kantor 2 bulan saya tinggal itu, ada beberapa kasus nikah belum setahun sudah cerai. Nikah belum setahun sudah pisah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita ingin mendapatkan sakinah, ya, maka datanglah ke majelis taklim yang berada di masjid. Ya. Datang ke majelis ilmu yang ada di masjid. Ya. Datang ke pengajian yang ada di masjid.
Karena disinilah kita akan mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Di sini kita bisa menikmati ketenangan yang sesungguhnya. Ya. Maka Imam Hasan Al-Basri sampai menyampaikan, saudara-saudaraku di majelis taklim, di pengajian, itu lebih aku senangi daripada pulang ke rumah ketemu keluarga. Beliau sampaikan kenapa? Karena majelis taklim, pengajian, majelis ilmu, ketemu orang-orang baik, itu mengingatkanku tentang akhirat, sedangkan keluarga dan rumah itu mengingatkanku tentang urusan dunia. Ya, tentang urusan dunia. Dan kalau kita sibuk dengan dunia, maka disitulah sumber-sumber kegelisahan. Dunia itu sumber-sumber kegelisahan. Tetapi mengingat akhirat, mengingat surga adalah sumber kebahagiaan. Jamalullah. Dan berikutnya Nabi juga sampaikan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dinaungi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup ini kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang disayang, dia pasti akan dikasih. Tetapi kalau tidak dikasih, pasti karena sayang. Ya. Maka di sini kunci-kunci kebahagiaan hidup seorang muslim, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim yakin ketika Allah merahmati dia, apapun yang diminta pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dia meminta lalu Allah tidak ngasih, pasti itu karena sayangnya Allah kepada kita. Karena sayangnya Allah kepada kita. Karena tidak setiap permintaan seorang mukmin itu diberi oleh Allah, karena Allah tahu kadang-kadang kalau diberi ini mudaratnya sangat besar. Ini mudaratnya sangat besar. Karena itu dia sangat yakin bahwa Allah sayang kepada dia. Ketika dia minta dikasih, dia bersyukur. Dan ketika dia minta tidak dikasih, dia lebih bersyukur kepada Allah. Karena dia tahu ketika dikasih, berarti dia mendapatkan itu atas pilihan dia. Ketika tidak dikasih, itu atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW menyampaikan, wahafat humul malaikah, mereka akan dilingkupi oleh para malaikat. Bayangkan jamaah rahimakumullah, dan malaikat ketika membersamai orang-orang di majelis taklim, di majelis ilmu, mereka mendoakan kita semua. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Malaikat itu mendoakan kebaikan bagi orang-orang di majelis taklim. Kadang-kadang manusia kita semua ingin ke orang-orang soleh, ingin didoakan. Mendatangi ustadz, ingin didoakan. Bahkan ada yang mendatangi kiai, ingin didoakan. Ingin mendatangi orang-orang alim yang dianggap alim, ingin didoakan. Tetapi sealim-alimnya ustadz, dia pasti punya dosa kesalahan. Sesoleh-solehnya kiai, na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang hari ini kita dapat berita yang menyedihkan. Di pondok pesantren ada kiai yang na'udzubillah. Dan kita sedih Pak, berulang-ulang berita itu. Ini muncul belum selesai, muncul lagi. Ini belum selesai, datang lagi berita kasus. Ini belum selesai, muncul lagi, berulang-ulang. Hampir setahun ini berita itu enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Ya. Na'udzubillah min dzalik, yang kadang-kadang itu merusak citra pendidikan Islam. Ya, merusak citra seorang kiai. Ya. Tetapi bayangkan, kita tidak perlu datang jauh-jauh ke kiai, tidak perlu datang jauh-jauh ke ustadz, tidak perlu datang jauh-jauh ke orang soleh. Datang ke majelis taklim, majelis ilmu, kita didoakan oleh malaikat,
makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Makhluk Allah yang setiap saatnya memuji, bertasbih, ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Bayangkan kalau datang ke majelis ilmu, majelis taklim, kita didoakan oleh malaikat. Dan salah satu doa malaikat adalah, ya Allah ampuni mereka yang datang di majelis ilmu. Ya Allah ampuni dosa mereka yang datang di majelis ilmu. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, kita semangat datang di majelis taklim, majelis ilmu, khususnya yang berada di dalam masjid. Dan yang terakhir, Nabi SAW sampaikan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Allah menyebut nama kita satu persatu lengkap semua yang hadir di majelis ini. Dan Allah menyebutnya di hadapan makhluk yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut nama-nama kita di langit sana. Ya. Dan ketika Allah nyebut nama kita, berarti kita layak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita layak diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita ada kelebihan, maka disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu, yang nyebut kita bukan Pak Camat, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kemarin ada guyonan ketika Pak Presiden menyebut 3 orang, ya, 3 orang penting di negara kita, sambil ketawa-tawa, sambil guyon, ya, jadi sorotan orang se-Indonesia. Ya, dengan guyonan yang mungkin jadi baik, mungkin jadi tidak. Tetapi kita, nama kita bukan disebutkan oleh Presiden, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika manusia menyebut nama kita, semulia-mulianya manusia menyebut nama kita, belum tentu kita tergolong orang-orang yang mulia. Tetapi ketika Allah menyebut nama kita, pasti kita adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau ada majelis taklim, pengajian, mari kita datang bersenang-senang, bertamasya, bergembira. Sebab ini bukan sekedar majelis taklim, tapi ini adalah taman-taman surga. Inilah raudhah, inilah tempat yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita diringankan langkah kita untuk datang ke majelis taklim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang berkah, rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang baik ya Allah, dan jauhkan kami dari rezeki yang tidak halal ya Allah. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal ya Allah. Berikan kami rasa cukup dengan anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, terima semua amal ibadah kami. Terima semua amal soleh kami. Terima semua kebaikan kami ya Allah. Karena hanya Engkau yang bisa memberikan pahala terbaik buat kami ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Rabb. Ampuni kesalahan yang pernah kami perbuat ya Rabb.
Ampuni maksiat-maksiat yang pernah kami kerjakan ya Rabb. Sebab jika Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, pastilah kami akan jadi orang yang paling celaka dunia akhirat ya Rabb. Ya Rabb, jangan sampai kami berdiri dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan sampai kami keluar dari masjid ini ya Rabb, kecuali Engkau ampuni semua kesalahan kami. Ya Rabb, jadikan majelis ini pembersih kami dari semua dosa-dosa kami. Ya Rabb, malaikat yang mendoakan kami agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kabulkan doa malaikat semuanya ya Allah. Kabulkan doa malaikat yang mendoakan kami ya Rabb. Ya Tawwab, Ya Ghafur, ijabah doa kami. Terima doa kami ya Rabb. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang bolak-balikkan hati, kuatkan hati kami di atas keimanan. Kuatkan jiwa kami di atas ketaatan. Kuatkan iman keluarga kami di atas kebaikan ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahimahumullah. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.